Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Qawmi rahimahullah yang kami muliakan. Baiklah, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhir malam ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat Allah yang kita terima, kita nikmati, kita rasakan dan segala nikmat tersebut kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Pasti sehat semuanya tadi. Sehingga dengan sehat, alhamdulillah malam ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Qawmi pada malam ini. Dan tentunya berbahagia bagi orang bisa memenuhi undangan Allah. Ternyata di antara kita yang bisa dua guna dimanfaatkan untuk ngaji bareng taklim seperti yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga Allah taklim yang kita itu bisa menjadi jalan salah satu dari sekian jalan yang termudah, jalan yang paling gampang untuk kita bisa masuk surga. Hadirin rahimahullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah sholat. Moga yang bawa kopi kertasnya bisa dibuka halaman 3. Ada berapa? 3. Biasanya yang dibuka itu lali. Mari kita lanjutkan. Insyaallah kita akan melanjutkan pasal atau 3 ya. Yang 1 bulan yang lalu apa masalahnya. Sekarang kita lanjutkan urutan yang berikutnya, yaitu nomor 3. Kita baca orangnya tarjinya ya. Karena yang kita kaji adalah unsur tarji, dan unsur tarji ini adalah menjadi tuntunan bagi kita, yaitu bagi orang yang sebagai bangsa orangnya dari anggota maupun sifatnya. Kita baca dirinya Al-Fatihah, angkatlah nyataikan kedua tangan kalian, kapal sejajar atas mata mankibaika, kedua kuda kalian. Muhafiyah dan bersejajarkan di pahamai dengan kedua ibu jari kalian. Udunaika disejajarkan dengan dua telinga kalian. Jadi maksudnya Allah ketika kita mengangkat tangan saat mengawali takbir ihram, disuruh mengangkat tangan kita ini disejajarkan ida dengan kuda. Maksudnya itu ya tidak keluar dari gerakan, tidak keluar. Sejajar itu dengan kuda tidak keluar, dan asli ini kan ada sejajar. Sejajar dan kuda kemudian jari kita disejajarkan dengan telinga. Kalau begini sejajar dengan telinga, tapi ini tidak sejajar dengan kuda, hebat dari semua dari kuda. Jadi kalau kita perhatikan makna dari kalimat tersebut, bersejajarkan kedua tangan kita dengan kuda tadi di sini dari jari disejajarkan dengan telinga, berarti ini disejajarkan dengan telinga kita. Jadi disejajarkan kepada ditekan saya ulang lagi, bersejajarkan kedua tangan kita dengan kuda. Dan diangkat minus ibu jarinya jempolnya disebabkan apa? Tadi ini bunyi putusannya. Saya yang mengatakan Allah yang tinggi juga merujuk pada dari sebagaimana kita habis disampaikan di sini. Kita lihat
secara lingkungan itu selalu Rasulullah berdua. Kenapa juga? Karena mudah-mudahan Allah mengirim kepada keduanya. Keduanya siapa? Yaitu Umar dan anaknya. Ibnu Umar itu kan anaknya Umar, namanya adalah Abdullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin harapnya diri ya, yang mana dia dibaca nasabkan itu huruf anak Madinah. Anak itu huruf yang nasabkan di sini. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena yafaku beliau mengangkat dari kedua tangannya atwana dan mensejajarkan mendibayi dengan kedua pundaknya. Ila kala iftahas sholat, apabila beliau membuka atau menawari sholat. Baiklah kalau kita dari pada masa kita tidak. Tapi apa kita baca semuanya tidak? Walaupun tidak ada hubungannya dengan pasal yang kita tadi, dan pada lengkap di sini ditulis lengkap kita lengkap. Baiklah kalau apabila beliau rukun, takbir di rukun itu ketika beliau rukun. Artinya Rasulullah mengangkat tangan tersebut juga dilaksanakan ketika Rasulullah. Wa'idha dan Rafa'a Rasulullah dalam wudhu. Begitu Rasulullah juga ketika bangkit dari wudhu yang disebut dengan iktidal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Rafa'a mengangkat kedua tangannya. Kata tidak ada bentuknya. Waqala kemudian sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah iktidal, Rasulullah di sini membaca sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam Allah berarti pada sami Allah yang berbeda itu ketika ada gerakan dari lutut berdiri untuk tidak. Ya, kemudian Rabbana wa lakal hamdu. Ini dibaca keterangan lain yang kita lihat saat Rasulullah sudah diam yang berdiri tegak orang dulu Rasulullah Rabbana wa lakal hamdu. Kenapa tidak terus kata yang kita lihat dari lain? Karena hadis Allah dalam tuntunan sholat saling mengkaji tidak ada berdasarkan hanya satu tiga saja. Jadi diturunkan berbagai nilai kemudian diambil sebuah keputusan bunyinya pada pasal tingkat ini. Kita baca tersedia mengatakan adalah yang bertanya faham yang tidak melakukan, maksudnya tidak mendekat tangan dari kemudian disujud. Artinya Rasulullah saat mereka sujud, Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya. Tak bilang lagi nama haji aja, tapi mereka asalnya mereka cara Rasulullah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dari ini ditulis semuanya lengkap. Memberikan pengertian dari tersebut yang pertama Rasulullah mengangkat tangan saat takbiratul ihram dan cara mengangkat tangan sudah kami gambarkan seperti ini dalam keterangannya. Dan Rasulullah juga ketika rukuk Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya. Berdiri tidak Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya sama dengan ketika takbiratul ihram. Saat Rasulullah untuk sujud maka Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya. Inilah hadis yang sangat kuat. Walaupun di ada dikatakan Rasulullah saat sujud mengatakan jika ada kontradiktif atau aneh menurut satu hadis mengatakan Rasulullah itu jelas sujud tidak mengatakan tapi di walaupun kita tidak ada di atau menyatakan saat Rasulullah sujud mengangkat tangannya memang ada orangnya kan tentu saja mana yang kita pakai kalau dikompromi kalau itu tidak bisa ketemu nggak bisa ketemu satu hadis mengatakan tidak akan, satu hadis mengatakan akan lalu caranya dikaji, diambil yang lebih rajin lebih kuat. Mana lebih kuat? Tentu saja antara yang dimiliki dengan kita kalau boleh muslim tentu lebih sahih boleh muslim. Nah kalau hadis yang digunakan adalah yang boleh muslim.
Karena kalau kita bicara masalah sujud kita itu tidak menggunakan angkat tangan. Itulah cara tarjih. Jadi pada Muhammad itu pada tarjih. Tidak diikuti bermaju takbir pada sebuah pada tarjih. Pada hadis tidak dikabarnya begitu kalau ada pendapat berbagai macam pendapat akan diambil pendapatnya turun pada tarjih. Hadisnya pendapatnya lebih kuat. Bila dengar jawab Allah akan selain tidak menerangkan cara angkat tangan. Wafi Sahih Muslim dan ada hadis Sahih Muslim Malik Ibnu Qais dari sahabat Malik Ibnu Qais. Allah Rasulullah dari itu dalam hadis. Ya, insya Allah yang benar dapat melaksanakan kaedah bahasa Allah Rasulullah bukan Allah Rasulullah. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW tidak kabaru apabila Rasulullah takbir rofa'an yadaini Rasulullah akan kedua tangan akan jadi berjudaini sehingga tangan tersebut disejadakan apa maksudnya ibu jadinya disejadakan dengan tangannya. Baiklah rofa'an apabila Rasulullah akan selalu rukuk apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk faqala sambil beliau ucap Sami Allah liman hamidah. Sekali lagi hadis ini juga berikan penjelasan menguatkan tadi dengan artinya yang berumah. Dari gerakan kita itu Rasulullah itu berdiri sambil membaca atau mengucap Sami Allah liman hamidah. Fa'ala yang demikian dilakukan Islam dari seperti itu dalam gerakan sholatnya. Masih ada lagi dari yang berikutnya yang kita lihat di sini. Bagi riwayat Bukhari dan riwayat yang lain, al-Waqil maksudnya yang kemudian kita Daud isi maksudnya diberikan oleh Imam Abi Daud bilang tidak sebuah lafaz kata sehingga kata adalah kekayaan kiamat ibadi disejajarkan atau disejajarkan selentangkan maksudnya disejajarkan setetak menggibari budak beliau wa'ala dihamilkan dan disejajarkan kedua ibu jari beliau cepulan udunahu dengan telinganya. Lalu diterangkan di sini dalam penjelasan dalam kitab Fatih maksudnya Fatih Bari penjelasan secara Bukhari juz 2 Sahih maksudnya halaman 162. Masalah halaman panjenengan itu berpacu pada usaha tarjih. Biasanya kalau beda tahun mungkin selisih halaman. Yang kami miliki Fatih Bari bukan pada halaman 150 tapi berada pada halaman 192. Selisih 2 halaman. Jadi penjelasan tadi dilihat dalam penjelasan Fatih Bari dan ditulis menurut pada sumber pengetahuan. Kata yang Imam sekali lagi cara tadi itu mengambil dari tadi itu sehingga disimpulkan cara mengatakan bukan hitam atau bukan hitam bukan begini apalagi begini jadi mengatakan begini tangan ini dan ini mencari disejajarkan dengan telinga. Monggo kalau mungkin dirasa belum jelas mungkin ada diskusi monggo silakan. Boleh. Ada beberapa saudara kita yang kalau tidak masih bersedekat ini gimana? Nanti akan kita bahas apa masalah kita. Karena sudah kita lebih jauh dalam rahmatullah dalilnya nanti kita baca. Mengambil hadis ketika misalnya mengembalikan pada posisi semula. Jadi maka pada itu kita artikan kembali seperti bagaimana ya pada waktu saat sholat sebenarnya bagaimana yang sedekah. Yang tadi jawab Allah merujuk pada pendapat yang pertama yang mulai muncul itu adalah ulama kontemporer. Siapa yang akan sekitar ulama dulu dan bahas masalah ini dan itu yang berbeda. Semuanya berarti ulama dulu adalah satu dilepas misalnya. Jadi sambil Allah diwariskan kita boleh itu dalam kitab fikih dulu tidak ada kitab macam itu baru muncul belakangan
memahami kalimat-kalimat dengan lafaz kembali pada semula tadi itu adalah seperti sedekat. Itu pemahaman bahasa. Apakah ulama dulu tidak bahas masalah itu? Tentu saja sudah membahas. Apakah tidak paham masalah bahasa? Tentu juga paham. Semuanya orang Arab. Imam yang bahas itu kan orang Arab semuanya. Jadi paham dengan masalah-masalah bahasa. Tapi sekali lagi, yang tadi kita hormati kalau ada pendapat orang ini hanya tidak insaf dari pasangannya. Sedangkan kita hormati kalau satu orang, karena mereka tidak punya. Lalu bagaimana Muhammadiyah sudah dijawab melalui majelis taklim pusat yang diikuti oleh Muhammadiyah adalah bukan sekap tapi insafnya dilepas. Itu pendapat Muhammadiyah. Insya Allah akan kita kaji nanti pengertian mana-mana dari keterangan hadis. Saya terus sedikit orang mengaku kamu dengan dia dengan punya wawasan sumbernya dari mana? Sumber aslinya dari kitab. Ulama kontemporer, ulama belakangan, atau ulama akhirin. Dan di kelas ini dihormati ulama kibar ulama di kalangan al-Sunni. Kemudian masuk di saya diadopsi oleh saya bukan Qadhi, itu kan bukannya Ahmad Hasan yang pada terus dari madhab atau versis tadi diteruskan oleh cucu-cucunya atau santri-santrinya, ditulis oleh majalah Muslim kalau nggak salah diterbitkan 3 kali. Dibuat 3 kali cara-cara ditindak dengan sikap tersebut. Nah, kemudian orang-orang Muhammadiyah berlangganan, kalau langganan SD jarang soal Muhammadiyah. Sering berangkat dengan majalah Muslim katanya lebih mantap katanya. Ya silakan saja, tak apa-apa, kita sebagai wacana berpikir baca silakan dengan informasi yang diri dengan baca silakan. Tapi boyong daripada melanggar Muslim lebih utama bagi Muhammadiyah itu berlangganan soal Muhammadiyah supaya kita tahu persis bagaimana berita resmi organisasi. Nah di sana kemudian banyak orang Muhammadiyah tadi mendapatkan informasi dari al-Muslimun, dan dia cara ibadahnya tiba-tiba berubah. Semula seperti kita ini didikannya itu tidak sekap, tapi tiba-tiba mereka sekap. Ya muslimnya kembali pada muslim tersebut. Padahal pada Muhammadiyah ketika ada pertanyaan yang dimunculkan, kepimpinan pusat instansi dijawab dengan jelas dan tentunya dengan dalil-dalilnya Muhammadiyah menggunakan cara ibadahnya tidak sekap tapi dilepas atau insaf dalam bahasa Arabnya bahasa Muslim. Lebih. Jadi lebih jawabannya. Jadi jawabannya Allah kalau ada pimpinan Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah melaksanakan ini berarti beliaunya tidak menghormati, tidak menyetujui putusan organisasi perserikatan kita. Sekali lagi wonten enten di kalangan pikir wonten secara sekapnya cara ini dan betulnya ini banyak yang berarti seperti dulu awalnya satu orang, tapi sekarang katanya sudah diikuti dengan orang lain. Nah, akhirnya beda sekarang menjadi kalau saya lihat perkembangan di pihak ini, kalau tidak salah dari sekarang terpilih menjadi ketua pimpinan cabang Karantina masalahnya. Nah, beliau yang santri-santrinya dia karena dia punya pondok pesantren, yang semuanya diikuti cara seperti dia. Ketika muncul di perdebatan itu, bagaimana? Ya kalau kita sebagai orang Muhammadiyah, ya tentu kita hormat pada putusan perserikatan. Ya, harus kita hormati. Ada kata kalau dia misalnya bukan pimpinan dan salah, apabila kalau dia melaksanakan perbedaan. Yang menjadi persoalan dilihat dia menyampaikan di jalan Muhammadiyah. Ini kan menjadi kepimpinan di antara kita. Nah, betul gitu. Jemaah Allah yang terdiri dari bahasa yang salat sudah betul yang di masjid yang lain masing-masing yang ada di masjid Muhammadiyah karena jatuhnya ada yang sedekah. Satu misalnya kalau menjadi salat di masjid yang betul yang sedekah, sama yang betul pasti semuanya dilepas. Yang ada di masjid-masjid
Dan kita tidak pernah kita harus sepandai apapun kita ngomong bahwa perbedaan kita kan juga sama-sama dulu bicarakan lagi. Kalau dirasa pendapatnya itu bisa kejaksan pendapat kajian, mari ada tempatnya diskusi. Debat sekarang ini. Sekarang ada diskusi. Itu didapatkan supaya tidak bisa menetap ada wawasan melihat secara objektif hal-hal teman-teman di zaman kita. Satu itu adalah saya. Ini baru bahasa masalah kita cara kita mengatakan saat kita tidak boleh wrong. Yes. Iya, betul. Kami baru menemukan masalah kami, katanya di Euphoria ada, tapi masih belum kami temukan. Kami masih belum baca semuanya dalam kitabnya, ini manfaatnya Al-Hadi, sifatnya sekarang banyak dipakai orang-orang termasuk anak muda Muhammadiyah, tapi yang banyak buka, terjemahnya. Kami belum baca secara tuntas bagaimana cara sholat Al-Hadi ketika berdiri, apakah kaki dari depan kita, jalan-jalannya belum kami baca semuanya. Jadi katanya di Bukhari ada, tapi yang jelas-jelas di ada itu keterangan dalil saat jari-jari dari bagi saat alat musuh itu ada keterangan dalil. Dan yang ini tidak ada dalilnya, maksudnya juga sok ini. Tapi saat berdiri kami tidak menemukan. Kalau katanya di Bukhari ada. Termasuk di sini katanya ada sifat sholat yang ditulis oleh Al-Bani. Kami belum baca semuanya. Masalah kata itu. Itu ya. Jadi jangan kalau kami memahami di dalam tarjah keterangan itu ya kita kepada kebiasaan kita. Kalau berdirinya normalnya orang itu ya normal aja misalnya. Ya positif orang normal. Jadi yang berdiri ngomong kalau misalnya berdiri normalnya begitu, silakan saja. Tapi kalau biasanya sehari begini nanti ngomong saja, silakan saja. Jadi normalnya orang. Ya, bagaimana normalnya orang berdiri? Kaki tidak boleh. Kecuali kalau sholat jamaah memang ada banyak hadis di Bukhari. Kudam di kudam itu memang ada. Lalu di sini sepakati orang ada kemari. Oh, kudam itu berarti sini atau ini apa namanya kaki dari kaki nempel ya ada. Bukan ija atau mata kaki dan mata kaki ada di sini di Bali di Bukhari sehingga orang bisa menemukan mata kaki dan kaki otomatis kakinya begini kan, begini lurus otomatis. Memang di Bukhari ada kalau sholat jamaah, tapi tidak ada keterangan ya jari-jari kaki dan dapat kiblat. Memang mata kaki ketemu dengan mata kaki atau dalam hal lain kaki dengan kaki persatuan.
Di Sahih Bukhari ada dalam sholat jamaah. Jadi kalau begitu bisa dipahami, boleh jadi ketika dia menambahkan satu hadis saat sholat berjamaah, mata kaki itu otomatis jari-jari itu mengarah ke kiblat. Tapi kalau dipahami misalnya kaki dengan kaki ketemu, tidak harus mata kaki ketemu, dia terserah dia. Karena dia berdiri dan normalnya dia tidak harus mengarah ke kiblat. Atau dia tidak berkaki lagi. Saya tidak lagi. Masih ada lagi pembicaraan. Jadi kembali kepada saya, bagaimana normalnya kalau kita berdiri? Dari normalnya orang bagaimana? Kalau kakinya biasanya begini, kadang-kadang begini, mau beginikan susah. Karena kadang-kadang yang kita nggak bisa diadakan. Normalnya ya, kalau misalnya dia pegang ini, yang kita normalnya kan ada orang begini, rata-rata begini, berdiri normal, kakinya kan begini, nggak bisa begini, ada yang begini, mungkin ada khusus masuk begini. Ya silakan saja. Sesuai dengan apa sadar normalnya dia berdiri. Lebih, monggo ada lagi silakan. Kalau kita dengan pasal berikutnya, nomor 4. Summa kemudian kau meletakkanlah yadaka tangan kalian lanjutnya yang akan Allah topi di atas punggung atau luarnya kafika itu telapak tangan Yusuf. Allah sendiri di dada atau di atas, kalau diterjemahkan di sini adalah di atas. Soalnya kita atas karena ada catatan, yang dalam catatan ada catatan. Jadi kalau jibahnya diterapkan, jangan meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, yang diletakkan saja. Kemudian ini diletakkan pada tangan. Lalu dari bagaimana pemahaman ada mengatakan dada itu di sini. Ini membedakan ada mengatakan dada itu adalah umbati dada ini umbati dada. Jadi hubungan kita batas karena kami ada catatan. Bagian dalam catatan. Dalam catatan keputusan Mahkamah Hakim 23 tahun 1396 Hijriah atau tahunnya sama dengan 76 Miladiah Masehi. Ada perubahan kalimat nata di sini yang awalnya sumanto dan kalimat alat sudah tadi sudah kita pada, kemudian dirubah menjadi kalimat yang ini diganti menjadi kalimat sumanto yang agak alimna ala topika kafaika yang suruhmaha pasakdi au ala hiroika lasmika. Maknanya dalam hikmatullah awal-awalnya kita top ya. Tapi kemudian disempurnakan. Kalau panjenengan bisa mencari dukungan penyempurnaan ini waktu lihat ini kan tidak berubah terus, hanya berubah mungkin ada apa cover-covernya, mungkin ada cover-cover keterangan bisa nasional sampai di sini. Baik yang sekarang terakhir dengan yang pertama kali kita tidak berubah. Untuk mencari dukungan seperti itu ada dalam buku yang lain. Jadi tidak banyak orang sama dia mempunyai dukungan. Di sini ada dalam keputusan ini harus kalimatnya dimiliki. Ini kami kutip dari sini keputusan amat tanya sehingga kalimatnya berbunyi dari cara seperti itu. Sumpah kemudian untuk letakkan menyampaikan tangan kalian lanjutnya Allah topi kafaika di atas bulu yusrof bersama-sama wasakti. Sakti itu adalah pergelangan, kemudian tiroh ini berarti yang melakukan awalnya top seperti itu, kemudian di sini disertai meletakkan dengan pergelangan dan video itu berarti ditambah yang tadi awalnya kan yang top awalnya kafe ini awalnya dengan satu nama dulu sembilan satu kita harus dikatakan baru yang lagi berarti adalah orang keputusan utama diperketahui rapat atau kepala yang diganti dengan keputusan utama terjadi yang di video. Jadi masalah itu yang lagi lanjut nih. Langsung lihat bagaimana sendiri. Jangan lagi bagaimana sendiri. Jadi kita lihat. Dan ini apa dilihat menjadi yang tadi supaya mengikuti pola soleh itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita. Waktu anda beliau meletakkan
Sofi so di atas bukti ambil al-Sofi diganti sini kalimatnya. Tapi hadis pakai ini kita bilang panasari al-Qur'an. Dok, semua orang yang menunjukkan al-Qur'an itu harusnya itu sih pas. Jadi ini sudah masuk sini. Jadi hari ini tidak digunakan putusan dahulu. Jika awalnya kita berlakukan ini, ada lagi juga keterangan hasilnya dari Syekh bin Sa'id Qalan. Karena nas yukmalu ayat yang menjibah ala doain apa itu? Ini kira, macam ini kira. Dan awalnya kita dapat itu kafir ini, tapi juga disebutkan sampai dulu ini meletakkan. Betul kita sebenarnya awal kita sama dengan bahasa apa ini asal itu kan betul dibahasakan fawqal jika alat jika mana alat di situ bukan di atas tembok ini kan pada itu sudah lagi. Jadi kalau bagi alat itu tidak bisa sakit di bawah itu yang di atas meja. Tapi kalau fawqal bahasa Arab mesti di atas. Tapi alat itu diganti tempel ini disebut apa? Makanya kalau seperti itu bisa dibagi kalau mengatakan Rasulullah melarang meletakkan tanda-tanda itu yang dilarang. Maka bagaimana Samiyah atau Samiyah makna sojul itu adalah beda subasakil antara udel atau udel itu usah dengan misalnya terek. Itu namanya kalau bahasa sekarang itu ulu hati. Itu sojul ulu hati. Boleh ya? Dijatuhkan juga dilarang. Dari yang enak tidak. Itulah yang dipakai oleh Muhammad SAW. Walaupun menggunakan alas sendiri, mana alas sendiri jangan dibagi di atas gajah, maksudnya itu dihitung. Apa itu bisa dibagi? Nempel mana kata gajah itu ada pembahaman dalam kita fikih adalah perusahaannya gaya sebuah antara usaha dan kalau kita bahasakan itulah yang disebutkan dulu berarti tepat isi. Tapi coba kita kemudian apakah tarik ke kanan kiri dalam kali karena kalau begini kalau begini dalam kali maka otomatis normalnya akan sangat kayak apa? Kalau mau begini seperti saja, kalau saya mau begini misalnya. Ya. Kemudian kami tambah sedikit kita lihat tidak ada penjelasan bahwa itu sedekah maksudnya diikat. Tapi yang kami amalkan karena juga kami tidak ada. Kalau saya akan dikandalkan bisa kadang-kadang lama-lama kadang-kadang selepas. Maka selama ini kami amalkan untuk menjaga ini karena ini ada darinya. Karena amalkan adalah kami bukan ini namanya bukan sehingga ya tidak kemana-mana nggak turun ya jadi ini kan bukan kalau sedekah kalau melakukan ini sekarang bukan diletakkan dia jadi kita saja. Kenapa alasan karena dididikan lepas sehingga dan kami nggak kemudian perkara kami bukan gini tapi kalau menunjukkan makan akannya ini mempersilakan takutnya nanti tiba-tiba disebut imamnya pakai toko apa kan kadang-kadang kesel ini merokok kadang-kadang karena kesel karena merokok kali ini kan enak kalau merokok jangan takut soalnya misalnya itu merokok terus takut jelas begitu tambah dari kami penjelasan tentang cara sedekah. Sekali lagi sedekah kita kegiatan tidak ini tapi cukup meletakkan di hati kita. Kita boleh sesuai dengan bunyi kalau target betul tapi kita insya Allah ada dalam yang kita lakukan dan itu yang selalu kita lakukan. Jadi kita pegang
lanjutkan pasal berikutnya. Cuma kemudian selanjutnya ikhlas baca doa yaitu doa iftitah yaitu doa pembukaan bahwa gantinya maksudnya ialah Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal musyriqi wal kafir. Allahumma naqqi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad nas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Itulah rapi yang pertama di putusan tarjih yang diikut dalam buku Habib. Ini sedang tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu pendek, cukup ini sedang. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal musyriqi wal kafir. Kalau terjemahkan ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dan dosa-dosa kami sebagaimana wa bainal khataaya sebagaimana ba'adta musyriqi sebagaimana jauhnya antara musyrik itu dan akan saya maksudnya begitu. Ojo didekat-dekatkan dengan dosa-dosa kami. Allahumma naqqi ya Allah, sucikan dan bersihkan dalam khataaya dari dosa kami kama yunqqa thawbul abyad minan nas sebagaimana bersihnya pakaian putih dari noda-noda atau kotoran-kotoran hitam. Allahumma ya Allah, cucikanlah atau bersihkanlah basuhlah khataaya dosa kami bil ma'i bil air wasalji dan salji wal barad. Apa bahkan itulah doa yang dipilih dalam usaha tarjih. Rujukannya hadis Abu Hurairah dari hanya dikatakan seperti ini di dalam tahun artinya begini jawabannya. Kalau kita baca bukti lengkapnya, saat itu Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, panjenengan sholat terakhir berkira apa yang terjadi? Rasulullah Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal musyriqi wal kafir. Allahumma naqqi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minan nas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Begitu ceritanya. Tapi kita lihat hadir berujuk dari Abu Hurairah dan ini hadirnya di Bukhari Muslim. Aslinya menjadi hadisnya. Jadi saat Rasulullah sholat takbir dia, sampai sholat dia akan melihat Abu Hurairah. Apa tadi yang dibaca Rasulullah? Sholat takbir dia benar. Tidak bisa takbir dia. Rasulullah menerangkan dia dari Allah Makai. Satu lagi doa yang lain ada dua di sini. Ada lagi hadis yang lain. Ini doa yang panjang. Anta Allah ini yang lain. Wajhatu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardh. Hanifan musliman minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa raditu wa ana minal muslimin atau wa ana minal muslimin. Allahumma antal man la ilaha illa anta rabbi wa a'buduka lam nafsi wa aghfiru li dhanbi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini asani anta la yahdi asani illa anta was'alni shay'an illa anta labbaika wa sa'daika khairu kullu fi yadika wasyarru laysa ana bika wa ilayka tabaraka wa ta'ala wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ini paling panjang doa kita yang paling panjang. Kalau panjenengan bacanya tinggi pas imami, mungkin kita kira yang baik. Tinggi imami bukan fatihah kamu suwi kesuwi maka bacanya yang saja. Apa Allah melekat? Yang tadi itu dasarnya dari dasarnya apa tadi ini bersumber di Muslim yang melihatkan dari sahabat Ali itu Rasulullah SAW. Panjang. Tidak cukup sampai wa'ana atau wa'ana muslim masih ada juga. Monggo kalau dengan bata yang panjang di bawah silakan. Tapi saya berikan dibaca sholat sendiri lapor. Jangan sampai dengan baca dan imam. Siti nanti aku video imam dengan itu karena panjang.
penjelasan kami baca dalam Sahih Bukhari Rasulullah bagi penjelasan baca Quran ini sering dibaca Rasulullah sholat malam. Termasuk juga dalam Fathul Bari penjelasan dalam Sahih Bukhari Fathul Bari memberikan penjelasan ini dibaca pada sholat malam. Baca. Walaupun begitu yang rahimahullah ketika tidak ada keterangan khusus berarti baca Quran dibaca semua sholat boleh. Sholat fardu juga boleh, sholat jamaah juga boleh, makmum boleh, imam boleh, sholat sunnah juga boleh, karena ada keterangan khusus. Bebas saja baca. Tapi sekali lagi kalau jadi imam sama boleh, kalau banyak. Dari mana kedua ya? Jadi kembali pada buku satu ini satu hanya dua. Lalu kemudian muncul keputusan munas takdir seperti 1003 dijumpakan ada tambah satu lagi. Ini yang paling baik. Baik pada dua tadi. Jadi dalam buku 3 ini ada dalam di sini kami tulis ya. Di sini ada sebanyak tulis. Kalau penjelasan yang buku 3 tadi ini ternyata di sini ada pendapat berkembang diputuskan dalam strategi dijumpakan akhirnya dibuat putusan lagi tanggal lagi satu kita itu sikap. Allahu Akbar ikhlas kemudian intinya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi wa tawfiqillah. Sudah selesai. Sampai nanti di sini. Jadi kalau pendidikan menggunakan dua besar dan saya dengan besar tak. Jadi ada 3 yang awalnya Allah baik. Kemudian yang wajah itu satu, ketiga lagi yang pendek Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi wa tawfiqillah. Aksal. Cuma catatannya itu dicampur-campur. Tidak gaduh atau tidak gaduh. Karena Rasulullah tidak pernah baca dicampur-campur. Jadi yang baca ini sendiri, tidak dicampur dengan yang lain. Allah ini baca itu kabiro kalau sedang dengan yang lain. Sesuai dengan apa adanya dan pakai semua Rasulullah. Ini betul. Ceritanya ada rahimahullah ke saya. Tadi bahwa tadi dari Sahih Bukhari yang paling sahih adalah Bukhari karena dari Bukhari dan Muslim. Sementara baca Bukhari ini di Bukhari oleh di Muslim ada dari yang. Jadi kalau kita bicara tersahih paling sahih adalah Allahumma baik. Sehingga di dalam buku sholat yang selanjutnya kita baca semuanya. Kalau nggak salah ada 7 bulan di sini. Ini tak. Mau bukan yang pertama itu Allahumma baik. Yang paling sahih. Allah baik. Ya. Jadi ini termasuk sini baca itu. Nama supaya lagi. Termasuk juga Allahumma baik ini tidak sahih semuanya. Tapi yang tersahih kita adalah Allahumma baik. Itulah yang selama ini kita amalkan. Monggo kalau dengan mau bahas sebelum kita bahas, karena di sini ada tabel ketiga, maka yang ketiga ini orang bilang sebelum ada putusan. Caranya sebelum ada putusan, selama kalau saya jujur dari imam sholat terakhir, saya tidak pernah baca itu. Baca kuliah apa yang namanya kuliah bisa boleh misalnya Allah Akbar baca kemudian tuntas bisa namanya nanti mungkin saya kembali sholat setelah itu kalau nanti bukan sholat kemudian tidak namanya saya tidak sedang sausnya terakhir yang kami lakukan selama ini kami jadi masalah Allah Akbar Allah Akbar pendek enak sekali sehingga amnya yang terlalu lama amnya. Kalau sekarang semuanya singkat-singkat, jadi paham besar-besar karena ada dalilnya, ada hadisnya. Jadi selama ini yang kami walaupun belum ada putusan atau sudah ada putusan yang buku 3 ini, jadi yang kami amalkan ketika sholat terakhir atau sholat sunnah daripada tidak baca sama sekali. Karena ada yang tidak baca sama sekali. Jadi singkat saja, ringkas. Allahu Akbar langsung fatih. Tapi dosa apa? Apa dosa? Tapi daripada padahal ada doa yang paling pendek, silakan saja baca yang paling pendek di kita.
Sementara itu penjelasan dari kami monggo kalau ada pertanyaan walaupun usai kita beri kesempatan bagi ada bangsa yang penting kalau silakan. Lainnya kita catat sebenarnya sampai pasal 18 sampai pasal 7. Semua akan kita satu pasal 4. Namun itu jawab yang kami pembatasannya agak terlalu cepat karena juga waktunya pendek, tapi sampai bisa. Jadi berapa pasal lagi mulai pasal 3 sampai pasal 7 berarti 4 pasal. Kalau ada yang bertanya, Pak, silakan ibu. Ibu silakan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Rasulullah sebelum membaca Al-Fatihah dia sebentar. Saya ingat ada pernah saya mendengarkan kajian itu ada 2 tempat dia Rasulullah sebelum baca Al-Fatihah dan setelah amin ya. Sebelum baca Al-Fatihah kan ada dalilnya ya. Kalau setelah Al-Fatihah itu sudah lama apakah ramai sama dengan sebelum Al-Fatihah itu? Jadi disebutkan di dalam Abu Dawud agar tetap sah partai dua dia juga ada tahlilatul ihram dan dia juga ada tawadul. Rasulullah langsung menyampaikan ada hadis. Sehingga dalam kitab Zadul Ma'ad Nawawi mengatakan disunahkan, dianjurkan, disunahkan bagi imam setelah walaupun api yang langsung yang mulai dia. Ini menurut Ibnu Qayyim berdasarkan keterangan dari gak langsung yang dia. Ini seakan-akan kata Ibnu Qayyim memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Jadi betul makanya dalam Abu Dawud disebut sah kata yang dua dia dia nggak langsung Fatihah, dia baca Fatihah dulu. Kemudian kalau tadi langsung baca surat tapi dia. Begitu di Zadul Ma'ad beliau mengatakan bila cara-cara mengutamakan dianjurkan atau disunatkan bagi imam. Kalau Taurin Amin gak langsung sunat, dia tidak. Dari itu bisa kita bahas bab masalah sholat jamaah akan diteruskan masalah sholat. Lalu bagaimana sih kalau misalnya makmum? Apakah mau baca Fatihah? Ya, masalah sendiri. Lalu bagaimana cara baca dan kapan baca dan di mana tempatnya dan sholat kita bahas kalau diteruskan. Kira-kira namanya Fatihah. Kira-kira begitu. Ya kira-kira tidak terlalu lama, kalau baca Fatihah cepat sama. Ada saat yang dia udah ada sekedar imam membaca surat, maksudnya ini sebelum baca surat, baca ta'awud kemudian bismillah, baca salat. Tapi masih diam dengan sama dia, tidak langsung surat. Untuk bisa kalau kita baca Fatihah itu namanya. Itulah cara-cara dibahas dalam pembahasan menjadi pusat dalam menjawab soal-soal bagi masyarakat. Ada 2 kemungkinan cara membaca Fatihah. Bisa baca Fatihah berdiri dan imam bersama dengan imam baca Fatihah, dan bisa menunggu imam sama orang. Tapi di sini imam tidak langsung baca surat. Kenapa? Ketika baca surat makmum dilarang sama sekali baca ta'awud. Harus diam. Itu pendapat tadi. Jadi ketika imam baca surat makmum sama sekali tidak boleh baca apa. Iya. Berarti di sini kesempatan Fatihah tadi itu belum saja saat sama-sama bersama sering-sering dengan imam pada Fatihah, atau imam dengan kesempatan pada waktu dengan Fatihah tadi. Singkatnya, jadi itulah kalau kita bahas secara khusus nanti bab sholat jamaah. Karena bersama jamaah yang makmum itu tetap baca Fatihah. Tidak boleh baca Fatihah. Kalau prakteknya kan logikanya atau makmum disuruh baca itu kan cuma wajib baca dan tidak boleh baca Fatihah, wajib baca. Menjadi persoalan itu kapan baca, di mana tempatnya. Nanti insyaallah kita akan berbahasa tentang sholat jamaah. Sementara begini kita berbagi dalam waktu yang sekarang. Kalau ada pertanyaan itu saya akan dilanjutkan pada kali para pemirsa. Tidak kalau yang penting